Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah semua teman-teman sudah bergabung di dalam Zoom? Sudah, Pak. Sudah Pak. Nah, baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Nah, mungkin Ananda Sorum bisa memimpin doa. Baiklah, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik, terima kasih Ananda Sorum. Nah, di sini Bapak akan berikan layanan klasikal kepada teman-teman dengan topik Ayo Stop Menyontek. Nah, di mana tujuan layanan ini yaitu di mana nantinya teman-teman itu dapat memiliki kesadaran untuk senantiasa menghindarkan diri teman-teman dari perilaku menyontek dan melaksanakan kegiatan belajar dengan semestinya. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan kita pada pagi hari ini, langkah-langkah kegiatan konseling kita pada hari ini, bimbingan klasikal yang Bapak akan berikan, yang pertama itu nanti Bapak akan menayangkan sebuah komik. Nah, di situ teman-teman akan membaca bersama-sama dan melakukan identifikasi bentuk perilaku menyontek dari komik tersebut. Setelah itu, kita akan bersama-sama mengumpulkan data dari internet atau pengalaman teman-teman sekalian mengenai perilaku menyontek tersebut, sehingga kita bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan dari hasil pengalaman kita tersebut. Selanjutnya, teman-teman nanti kita akan menonton sebuah video untuk penguatan supaya teman-teman bisa memahami materi kita pada pagi hari ini. Nah, itulah tadi langkah-langkah kegiatan yang akan kita laksanakan pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, adapun kesepakatan kontrak layanan yang akan Bapak berikan yaitu kurang lebih 40 menit. Jadi, saya minta kesediaan dari teman-teman untuk dapat fokus mendengarkan materi, sehingga teman-teman bisa menerapkan perilaku menyontek ini, supaya teman-teman terhindar dari perilaku menyontek ini dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan layanan Bapak pada pagi hari ini? Siap, Pak. Nah, baik. Tentunya semangat sekali ya. Tapi sebelum itu, Bapak ada sedikit nih untuk teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih semangat. Untuk itu, Bapak izin share screen ya. Mungkin teman-teman semuanya bisa on mic. Iya, bisa Pak. Anda Sorum? Iya, Kak. Pak. Nah, itu asli kita itu disebut warna. Ini warna apa? Nah, jadi yang pertama itu contoh dulu. Aturannya itu sederhana. Sebut warnanya, jangan sebut tulisannya. Contoh, kuning. Nah, di situ tulisannya itu kuning, tapi warnanya hitam, jadi dibaca hitam. Nah, mungkin langsung saja ke prakteknya. Nah, kita di level muda dulu. Ini warna apa? Langsung sebutkan saja. Merah. Saya semua. Merah. Kuning, Pak. hijau, Hijau. ungu, Biru. biru, hitam, ungu, Biru. pink,
Kayaknya lebih cepat lagi. Merah. Merah Pak. Merah apa itu? Biru Pak. Biru. Biru muda. Biru. Abu-abu Pak. Abu Pak itu. Nah ini Ungu ungu. Pak. Ungu. Pink. Nah ini pink. Bukan pink. Ungu. Pink ini. Merah. Ungu udah kah? Orange ini Pak. Orange. Kuning Pak. Kuning. Merah Pak. Merah. Nah ini kayak sulit ya. Soalnya fokus. Waduh. Ini untuk melatih konsentrasi dari anak-anak sekalian. Merah Pak. Merah. Kuning. Kuning. Hijau. Hijau. Ungu. Pink. 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 Hitam. Hitam. Ungu. Ungu. Merah. Hijau. Hijau. Abu-abu. Abu-abu. Orange. Biru. Kayaknya sudah cukup. Belum itu beri aplaus untuk teman-teman sekalian. Nah, sepertinya teman-teman sudah fokus. Jadi, langsung saja kita masuk tahap berikutnya. Jadi, topik kita yaitu ayo stop menyontek. Nah, yang pertama Bapak ingin share screen mengenai komik. Jadi, semuanya mungkin bisa fokus dulu. Bapak akan menayangkan sebuah komik. Dan disimak baik-baik ya. Udah kelihatan? Sudah Pak. Ya, mungkin Sudah, Pak. bisa dibaca komiknya. Apakah semua sudah membaca komiknya? Sudah Pak. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, setelah membaca komik, mungkin ada pertanyaan dari bahan bacaan tadi. Jika ada yang berpendapat, mungkin Anda Rehan bisa menjelaskan apa yang dia dapatkan dari setelah baca komik tersebut.
Ya, baik Pak. Yang saya bisa tangkap tadi komik pertama yaitu anak itu sudah pede nyalin jawaban dari contekan. Nah, ternyata malah salah nyontek kunci jawaban. Ujian IPA yang dicontek malah jawaban ujian untuk matematika. Nah, komik kedua yang saya tangkap Pak, jika ada guru avatar yang menguasai sebuah elemen, nah maka murid-murid tidak akan ada lagi yang berani mencontek. Nah, komik ketiga itu yang saya tangkap Pak itu ada kalau di malam hari itu merasa bahwa mencontek itu tidak ada siapapun yang akan tahu. Nah, sebenarnya semua juga tahu. Kalaupun tidak ada yang tahu, Tuhan Maha mengetahui. Karena Tuhan itu Maha adil dan semuanya ditangkap Pak. Yang komik keempat itu ada jawaban yang dicontekkan itu belum tentu benar. Karena kebenaran itu tidak ada benar-benarnya. Sekian dari saya Pak. Baik, terima kasih dari Rehan. Nah, sebenarnya tadi Rehan sudah menyimak cerita mengenai komik. Nah, sebelumnya Bapak menjelaskan di sini kita akan menggunakan teknik pembelajaran discovery learning. Ya, di mana discovery learning adalah proses pembelajaran di mana nantinya teman-teman itu bisa memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses interaktif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, seperti tadi kita membaca sebuah komik, nanti kita akan bersama-sama menyatukan pikiran kita dan mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut. Nah, di mana tujuan discovery learning adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kita. Jadi kita diminta untuk berpikir, untuk menganalisis sebuah permasalahan ataupun sebuah pembelajaran yang diberikan oleh misalnya guru kepada kita. Dan kita harus aktif, di mana di situ diminta kita memiliki kreativitas dan membangun sikap percaya diri dalam proses pembelajaran. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teknik yang kita gunakan yaitu discovery learning. Nah, mungkin ada yang mau bertanya mengenai komik yang tadi atau yang tidak dipahami. Mungkin Anda Zainal ada tadi yang mau disampaikan mengenai komik. Saja, beberapa kata saja yang ditangkap atau mau ditanyakan. Oh, memang begitu kah? Kalau menyangkut itu Tuhan Maha mengetahui atau apa harus terkait pada diri sendiri. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mungkin saya ingin bertanya mengenai komik tersebut yang saya sempat lihat itu seorang siswa yang sempat diceramai oleh seorang gurunya karena ketahuan menyontek begitu, Pak. Apakah kenapa seorang siswa apabila menyontek itu dikatakan bersalah oleh seorang guru, padahal menurut saya itu menyontek itu juga termasuk dari kreativitas siswa tersebut untuk dapat menyelesaikan suatu ujian untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus, Pak. Menurut pendapat Bapak bagaimana? Sekian, terima kasih. Nah, menarik sekali dari pertanyaan dari Anda Zainal ini. Nah, mungkin ada yang menjawab dulu pada Muhammad atau Ryan mengenai apakah perilaku menyontek itu merupakan sesuatu hal yang tidak bersalah dan itu termasuk kreativitas dari seorang siswa untuk menyelesaikan proses ujian. Apakah ada yang mau berpendapat dari Fadel atau Ryan? Apabila tidak ada, Bapak akan berikan sedikit bahwa menyampaikan sedikit bahwa perilaku menyontek ini secara umum itu merupakan hal yang salah karena ini merupakan suatu perilaku negatif. Jadi kita bawa ke positif aja. Mungkin kita bisa belajar sebelumnya
karena kita dengan belajar ataupun misalnya sudah subuh, saya jadinya pagi, kita belajar itu sudah subuh, baca-baca buku, mempersiapkan diri untuk itu merupakan suatu kreativitas juga. Nah ini mencontek ini kreativitas tapi dalam ranah negatif. Jadi mungkin kita bisa lebih bawa diri kita ke ranah positif. Untuk itu kita harus menghindari perilaku mencontek ini karena ini merupakan suatu ranah negatif. Nah mungkin itu saja Anda Enal. Oh iya Pak, terima kasih. Saya sudah paham. Nah, baik, terima kasih. Nah, baik, sepertinya Anda Sorumja sudah bergabung. Kayak tadi terkendala jaringan ya. Nah, lanjut saja. Nah, di sini mungkin ada teman-teman sekalian yang bisa menceritakan mengenai pengalaman atau perilaku nyontek yang pernah dialami, apakah itu masuk dalam bentuk perilaku nyontek atau tidak. Nah, nanti kita bersama-sama apakah melakukan identifikasi terkait masalah tersebut. Mungkin Anda bisa berpendapat atau menyampaikan pengalamannya. Saya Pak. Oh ya, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin menceritakan perilaku mencek saya pas saya sedang melakukan ulangan semester Pak. Saya itu pas sementara ulangan semester itu saya membawa handphone di kelas Pak, dan saya diam-diam menggunakan handphone tersebut untuk mencari jawaban soal ulangan di internet Pak. Iya. Mungkin kira-kira begitu Pak. Oh, baik. Ini Bapak yang bertanya, ini baru-baru dilakukan atau pas kelas-kelas sebelumnya? Atau ujian semester Ini terakhir? Ini saya lakukan pas di kelas 11 Pak, semester 1. Oh, baik. Nah, untuk itu apakah teman-teman ada yang mau berpendapat lagi mengenai perilaku dari Zainal ini ataukah serupa atau bagaimana? Saya Pak. Oh ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan. Sebelumnya saya izin oke Pak, dikarenakan lagi udah enak badan ini Pak. Oh iya. Jadi saya akan berpendapat mengidentifikasi soal dari pernyataannya dari Zainal. Mungkin itu perilaku menyonteknya itu tidak baik dikarenakan karena dari kepercayaan dirinya itu tidak ada persiapan dari sebelum-sebelumnya untuk melaksanakan ujian semester. Jadi sehingga dia menyontek melalui HP-nya. Itu perilaku tidak contoh, perilaku yang tidak bagus dicontohi. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Nah, baik. Terima kasih dari Anda Rehan. Nah, saya juga sependapat dengan Anda Rehan bahwa mencari jawaban di internet itu merupakan bentuk dalam perilaku menyontek ini dan diakibatkan karena tidak percaya dengan dirinya. Coba kita yakinkan dengan diri kita bahwa kita bisa dengan kita belajar sebelumnya. Kita harus percaya diri, yakin ke diri kita bahwa kita bisa menyelesaikan ujian itu. Jangan kita cuma sekedar menyelesaikan tugas kita sebagai siswa dengan menyelesaikan ujian, tapi prosesnya itu kita tidak mendapatkannya dengan percaya dengan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya mungkin itu saja melakukan identifikasi terkait masalah-masalah. Selanjutnya kita masuki bagian berikutnya, yaitu teman-teman mencari penyebab perilaku menyontek dan cara menghindarinya. Baik itu bisa berupa dari sumber internet, pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Nah, mungkin Bapak berikan waktu kayaknya 5 menit cukup ya untuk mencari dari internet lah. Mungkin nanti Bapak minta berpendapat.
Nah, sebenarnya sudah cukup ya. Nah, sekarang Bapak ingin meminta dari salah satu orang untuk menyampaikan mengenai eh, cara menghindari atau apapun itu mengenai faktor atau penyebab cara menghindari dari perilaku menyentuh ini. Tadi sudah Bapak minta ataupun itu didapatnya dari internet, pengalaman pribadi ataupun orang lain. Coba teman-teman pernah menghindari perilaku menyentuh ini karena apa? Karena takutkah dengan Tuhan atau apa? Jadi saya minta teman-teman mungkin siapa yang bisa? Saya Pak. Rehan? Oh kita? Ya, Zainal, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kembali. Pak, saya ingin menyampaikan mengenai faktor penyebab perilaku menyontek. Adapun yang saya pahami, faktornya menyontek itu dapat terjadi apabila ada tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Contohnya seorang siswa yang takut dimarahi oleh orang tuanya bila nilainya rendah begitu, Pak. Jadi dia melakukan menyontek untuk dapat mendapatkan nilai yang tinggi. Dan kedua juga keinginan untuk menghindari kegagalan. Siswa tersebut itu merasa takut untuk gagal. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Yang ketiga itu adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Siswa itu berpikir bahwa guru sekolah tersebut tidak adil terhadap siswanya. Jadi dia merasa temannya lebih tinggi nilainya, tapi dia sudah berusaha, jadi dia melakukan perilaku menyontek, Pak. Kira-kira semacam itu yang saya pahami, Pak. Terima kasih. Nah, baik, sepertinya sudah cukup menggambarkan ya perilaku menyontek ini. Nah, karena sebelum Bapak ke sini itu, karena Bapak itu banyak laporan dari guru-guru mata pelajaran di kelas ini, bahwa banyak dia melakukan perilaku menyontek ini. Nah, memang benar adanya, karena di mana tadi Anda Zainal katakan itu karena adanya tuntutan atau tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, biasanya tekanan ini muncul dari faktor keluarga. Adanya tekanan dari orang tua. Orang tua harus bilang, pokoknya kamu harus mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi, kembali lagi yang kayak yang tadi diucapkan, yaitu menghalalkan secara cara di mana kita ingin untuk terhindar dari kegagalan tersebut. Makanya kita melakukan perilaku nyontek itu. Mungkin ini kembali lagi ke faktor keluarga. Mungkin kita solusinya itu mungkin kita bisa berikan penjelasan kepada orang tua kita mengenai bahwa saya bisanya begini Pak, kemampuan saya sampai segini, pasti orang tua kita akan memahami hal tersebut. Karena orang tua juga tidak bisa memaksakan anaknya harus begini, harus pintar, harus ranking 1 terus. Nah, itu merupakan pemahaman yang salah dari orang tua bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi, kita tidak boleh menghalalkan secara cara untuk mencapai nilai terbaik. Kita harus kembali lagi ke yang tadi pada bagian cara menghindari perilaku menyentuh, yaitu kita harus yakin kepada diri kita sendiri. Nah, mungkin itu saja. Apakah Anda yang sudah paham? Sudah, Pak. Nah, baik, terima kasih. Nah, di mana Bapak akan berikan sedikit pembuktian data serta memberikan penguatan kepada teman-teman mengenai usaha yang harus dilakukan. Nah, seperti yang tadi itu, di mana pada bagian awal itu, tadi Anda Zainal juga sudah mengungkapkan bahwa perilaku menyentuh ini bentuknya itu seperti menyalin dari internet, itu merupakan sebuah bentuk perilaku menyentuh. Dengan membawa HP ke kelas, kita mencari jawaban secara instan di internet, terus mungkin bisa menyalin pekerjaan teman lain. Biasanya itu teman langsung buat catatan kecil, terus diopor-opor,
Nah, nantinya itu jawaban kita sebenarnya sama. Nah, ini merupakan bentuk perilaku menyontek. Dan termasuk kita menerima jawaban dari orang lain itu. Terus melakukan kolaborasi pada saat ujian, take home. Nah, ini merupakan bentuk perilaku yang sangat dilarang. Contohnya yaitu misalnya kita di tempat ujian secara online. Nah, itu bukan kita yang mengerjakan. Itu mungkin bisa jadi saudara kita atau secaranya itu di joki. Nah, perilaku tersebut itu menunjukkan bentuk dari perilaku menyontek. Nah, kembali lagi tadi ada juga faktornya. Selain dari kayak faktor keluarga maupun dari tekanan dari keluarga itu, misalnya itu memaksa kita untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, faktor ini menyebabkan kita itu tidak jujur dalam melakukan perilaku menyontek. Nah, di mana adanya keinginan kita untuk menghindari kegagalan, adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil, nah kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut, makanya kita terpaksa untuk menyontek. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai faktor ini, kita harus kembalikan kepada diri kita sendiri. Nah, kita kembalikan lagi kepada cara menghindarinya. Nah, apabila kita sudah menghindari ini, nantinya itu perilaku menyontek itu mungkin setidaknya berkuranglah dari teman-teman. Pertama itu, kita harus yakin bahwa seperti yang Anda tadi katakan, menghalalkan secara cara, ada yang tadi ucapan Zainal itu yang pertama, perilaku menyontek ini merupakan perilaku yang dianggapnya itu tidak ada salahnya atau positif atau negatif itu Zainal tadi tidak tahu tentang hal itu. Padahal tegas sekali ditekankan bahwa perilaku menyontek ini dalam proses pembelajaran, apalagi saat ujian ini merupakan sesuatu yang buruk bagi teman-teman, karena ini merupakan hal yang instan. Maksudnya saya bilang untuk apa kita memperoleh nilai yang tinggi, padahal sebenarnya pemahaman kita tidak sampai pada tahap itu. Nah, dan kita juga kembali bahwa Tuhan akan tahu mengenai perilaku menyontek itu, walaupun kita tidak diawasi secara langsung, tapi yakin saja pasti Tuhan mengetahui hal tersebut, apalagi ini merupakan hal yang negatif. Jadi kita harus menghindari itu. Nah, ini perilaku menyontek ini merupakan hal yang buruk dan kita harus menjauhi hal-hal tersebut. Terus itu kita harus percaya diri dengan membangkitkan rasa percaya diri. Nah, nantinya teman-teman itu mampu mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Nah, jadi harapan Bapak Jo nantinya itu teman-teman bisa mandiri dalam belajar dan yakin kepada dirinya dan tidak tergantung lagi kepada orang lain. Dan kan nantinya itu enak fleksibel sekali kita dalam ujian. Kita belajar, kita bisa menyelesaikan semua soal dan lulus dengan sesuai tingkatan kita. Kita tidak boleh tergantung kepada orang lain. Nah, terus selanjutnya itu kita harus memiliki konsep diri. Arahkan konsep diri kita itu ke arah yang lebih proporsional. Jadi, kembali lagi tadi yang saya katakan, kembalikan ke diri kita. Kita harus proporsional. Yakin dengan tugas kita, dengan hasil yang telah kita capai. Untuk apa kita memiliki nilai yang tinggi, padahal kapasitas diri kita itu belum sampai situ. Jadi kita harus lebih proporsional. Jadi mungkin kita lebih tingkatkan semangat belajar kita supaya kita bisa lulus dengan sesuai harapan kita sebelumnya. Nah, apabila teman-teman memiliki konsep diri yang positif, maka teman-teman mendapat mengontrol dirinya untuk belajar dan mengontrol dirinya untuk menghindari perilaku menyontek tersebut. Nah, itulah tadi beberapa alternatif untuk menghindari perilaku menyontek. Nah, tadi yang Bapak sampaikan itu menjelaskan bahwa peserta itu bisa menganalisis kondisi dirinya dengan pemahaman bahwa
yang dimilikinya itu tadi bahwa teman-teman itu memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan dirinya dan mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk. Jadi kembali lagi kita perbaiki diri kita dan yakin bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita dan dapat supaya teman-teman ini dapat menghindari diri dari perilaku menyontek dalam kehidupannya. Nah, itulah tadi penguatan dari Bapak. Selanjutnya, mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan dari proses kita pada hari ini. Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya dapat menarik kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh Bapak mengenai perilaku menyontek. Ialah menjelaskan bahwa peserta didik hendaknya menganalisis kondisi dirinya dengan pemahaman bahwa dimiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan dirinya dan mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk. Dapat menghindari diri dari perilaku menyontek di kehidupannya sehari-hari. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya bisa tangkap mengenai pemaparan materinya. Baik, terima kasih. Nah, mungkin sepertinya Enal ini sudah sangat paham mengenai prinsip Bapak. Semoga bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lagi membawa HP pada saat ujian ya. Iya Pak, siap. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan upaya teman-teman, apa ya pandangan teman-teman, rancangan teman-teman ke depannya untuk supaya teman-teman ini bisa terhindar dari perilaku menyontek dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda Rehan bisa. Saya, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi yang saya bisa sampaikan tuh peserta didik hendaknya membedakan perilaku yang baik dan buruk bagi dirinya. Peserta didik mampu membedakan antara perilaku yang baik dan buruk, maka dapat memilih dan menentukan yang tepat untuk dirinya, termasuk haknya menghindari perilaku mencontek. Yang kedua yaitu bangkitkan rasa percaya dirinya. Dengan membangkitkan rasa percaya diri, seorang siswa itu Pak akan mampu untuk mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Nah, siswa juga mencontek biasanya bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, untuk mengurangi kebiasaan mencontek, seorang siswa harus dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Dan yang ketiga itu Pak, arahkan konsep diri ke arah yang lebih profesional atau yang lebih tepatnya yang jalan yang lurus lah. Apabila peserta didik itu sudah memiliki konsep diri Pak yang positif, maka dia akan dapat mengontrol dirinya agar tidak mencontek. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oh, ternyata Anda showroom, kirain. Sepertinya Anda udah keluar ya. Nah, baik. Saya tadi Anda showroom diam-diam baik, ternyata sangat memerhatikan pemberian layanan dari Bapak pada pagi hari ini, sehingga Anda showroom ini bisa menyampaikan mengenai apa kedepannya upaya untuk menghindari perilaku nyontek ini. Nah, sepertinya sudah kita memasuki sesi terakhir. Nah, Bapak ingin menampilkan sebuah video sebelum kita akhiri kegiatan kita.
Baik, terima kasih. Nah, itulah tadi video yang Bapak berikan sebagai penguatan kepada teman-teman sekalian, supaya teman-teman ke depannya itu bisa terhindar dari pelaku menyentuh ini. Dan nantinya juga Bapak akan kirimkan kembali link video tersebut apabila teman-teman ingin lihat ulang dan mengkaji video tersebut. Nah, mungkin sampai sini saja kegiatan yang Bapak berikan kepada teman-teman. Nah, sebelum itu, mungkin ada teman-teman yang bisa menyampaikan kesannya dalam mengikuti kegiatan Bapak pada pagi hari ini. Sepatah kata dari teman-teman setelah mengikuti dan harapannya ke depannya. Mungkin ada yang bisa berpendapat atau menyampaikan kesan-kesannya setelah mengikuti bimbingan klasikal dari Bapak. Mungkin Saudara Zainal bisa kesan-kesannya setelah mengikuti kegiatan ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya kesan-kesan saya setelah menerima materi dari Bapak ini, saya lebih memahami mengenai perilaku menyontek dari faktor-faktornya, cara mengatasinya, dan semacam seperti itu, Pak. Saya setelah mengetahui perilaku menyontek ini, saya dapat mungkin lebih berusaha untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri saya agar dapat menghindari perilaku menyontek ini. Mungkin itu harapan saya untuk ke depannya, Pak, agar dapat menghindari perilaku menyontek ini. Kejujuran itu lebih baik serta percaya atas kemampuan diri sendiri untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Apapun hasilnya itu, jika kita melakukan dengan usaha sendiri, maka itulah yang terbaik untuk diri kita. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih. Kayaknya sama ya seperti harapan Bapak ke depannya itu supaya teman-teman bisa terhindar dari perilaku menyentuh ini. Nah, mungkin Saudara Zainal ini sudah mewakili teman-teman yang lain. Nah, jadi pesan dari Bapak itu yakin pada dirinya, yakin tentang potensi yang kita miliki, yakin dengan usaha yang kita lakukan. Mau itu bagaimanapun, yakin dengan usaha kita bahwa hal yang kita lakukan itu beda dengan usaha dari orang lain. Jadi kita harus yakin pada diri kita untuk apalagi dalam perilaku yang ini itu merupakan solusi untuk menghindari perilaku yang ini. Jadi saya memiliki harapan kepada teman-teman yakin pada dirinya serta mengetahui sesuatu hal yang positif dan negatif. Jadi teman-teman harus mengetahui bahwa perilaku nyetik ini merupakan suatu perbuatan yang negatif. Nah, selanjutnya harapan Bapak, semoga teman-teman di kelas ini bisa terhindar dari perilaku menyontek dan menerapkan menerapkan solusi yang telah Bapak berikan yang tadi itu. Nah, selanjutnya Bapak akan menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada Zainal ya, mungkin bisa memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Zainal untuk memimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baiklah, doa selesai. Nah, baik, terima kasih. Sebelumnya itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman, sharing ke Bapak mengenai perilaku. Semoga ada manfaatnya, diambil baiknya ya, teman-teman sekalian. Nah, Iya, siap, Pak. Nah, untuk itu nanti Bapak akan kirim ya ke grupnya
LKPD nantinya akan diisi untuk laporan Bapak dan tindak lanjut dari teman-teman. Nah, nanti di situ teman-teman yang bergabung ini nanti Bapak akan kirimkan di grupnya untuk mengisi. Untuk itu Bapak akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak izin live ya. Iya, siap Pak. Terima kasih.